Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kita kembali masuk ke dalam materi masih dalam materi stratifikasi sosial dengan bab besarnya adalah struktur sosial, ya. Subbabnya adalah stratifikasi sosial. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan baru yang disebut sebagai status dan peran. Ya, kita masuk apa yang disebut dengan status dan peran. Jadi ada dua hal yang dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita ngomongin tentang status. Status itu menurut ahli Rusak dan Warren itu memaknai status sebagai tempat atau posisi seseorang. Bentar, saya nyalakan pointer dulu. Status sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Jadi posisinya gitu ya, status itu adalah posisi di dalam kelompok atau di dalam masyarakat. Bila dikaitkan dengan stratifikasi sosial, maka status dapat dimaknai sebagai posisi lapisannya itu ada di sebelah mana gitu ya. Nah, lapisan ini berhubungan juga dengan sama seperti pembahasan sebelumnya, ada yang disebut dengan prestige dan privilege gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam macam-macam status. Status itu dibagi menjadi tiga bentuk atau tiga macam ya, menurut cara memperolehnya. Ada tiga. Yang pertama adalah ascribe status, achieve status, dan assign status. Ascribe status ini diartikan sebagai status yang didapatkan melalui kelahiran. Jadi ketika dia lahir, ketika dia ada di dunia ini, maka status itu melekat dari apa yang diwariskan sebelumnya. Contoh, misalkan status raja ya, maka itu diturunkan ya dari siapa? Dari orang tuanya. Orang tuanya raja ya, maka anaknya akan menjadi pangeran, dan ketika ayahnya mangkat atau meninggal akan menjadi raja tentu saja. Nah, itu yang disebut sebagai ascribe status. Dan yang kedua adalah achieve status. Achieve status adalah kedudukan yang peran atau status yang didapatkan dengan cara usaha gitu ya. Jadi sengaja dilakukan oleh seseorang untuk memperolehnya gitu ya. Jadi misalkan status sarjana gitu kan nggak bisa ujuk-ujuk dari lahir ya, dari lahir udah statusnya sarjana, bukan. Tapi sarjana itu didapatkan melalui usaha. Usahanya gimana? Ya dia belajar, menempuh pendidikan dan seterusnya. Status sebagai presiden ya, kan dia nggak dari lahir. Kalau raja dari lahir, tapi kalau presiden dia adalah achieve status. Yang didapatkan apa caranya? Ya berarti dia mengikuti pemilu dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai achieve status. Dan yang ketiga adalah assign status. Assign status itu adalah status yang diperoleh melalui penghargaan. Jadi ada penghormatan yang diberikan oleh seseorang atau negara kepada orang tersebut. Contohnya misalkan gelar pahlawan gitu ya. Gelar pahlawan tidak ujuk-ujuk datang dari kelahiran, dia nggak bisa juga didapatkan, tapi diberikan, diberikan oleh siapa? Oleh negara misalkan, atau dari pihak luar gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai assign status. Kenapa dia diberikan gelar pahlawan? Karena dia mungkin sudah berjasa dengan sangat luar biasa bagi negaranya gitu ya, atau dia memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi masyarakatnya, maka diberikan gelar tersebut. Banyak ya, contoh lain misalkan gelar doktor honoris ya, jadi diberikan gelar doktor tapi diberikan bukan melalui menempuh usaha gitu ya, tapi pemberian karena jasa-jasanya orang tersebut gitu. Nah, status juga bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan sudut pandangnya. Ada yang disebut sebagai status objektif dan status subjektif. Objektif itu adalah status yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat. Jadi kalau dia statusnya objektif, maka dia punya hak dan kedudukan, privilege dan prestis yang melekat pada orang tersebut. Contoh misalkan kita contohkan lagi ke presiden gitu ya. Presiden dia punya hak, dia punya kewajiban yang melekat pada dirinya dia. Misalkan dia punya hak untuk memilih menterinya siapa, dia punya hak untuk mengatur bagaimana
kebijakan ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Dia punya juga kewajiban bagi dirinya dia melekat dan seterusnya. Sedangkan kalau status subjektif itu lebih berhubungan dengan penilaian orang lain. Misal contoh, si A ini orangnya jujur ya, oh si B ini orangnya bandel dan seterusnya. Nah, itu namanya status subjektif, yaitu status yang diberikan karena penilaian aja dari orang lain. Jadi bukan serta-merta hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Nah, pertanyaannya, siswa itu status objektif atau status subjektif ya? Silakan jawab di Google Classroom di private comment ya. Siswa itu termasuk status objektif atau status subjektif, gitu ya. Oke, next. Itu skip aja. Kita masuk ke dalam masalah-masalah yang terjadi dengan adanya status. Nah, di dalam masyarakat itu biasanya kan memiliki banyak status ya. Contoh saya di rumah itu sebagai suami, ya. Di luar sebagai masyarakat kelompok pengurus RT, ya. Di sekolah atau di tempat kerja saya sebagai guru. Berarti kan saya punya banyak saya punya banyak status gitu kan. Nah, ada kalanya itu bersinggungan atau terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya ya. Di sini dibagi menjadi 3, ada konflik status individual, yang kedua ada konflik status antar kelompok, dan yang ketiga adalah konflik status antar individu. Nah, contoh yang pertama dulu ya, konflik status individual, berarti seorang tersebut yang kayak contohnya saya tuh memiliki banyak status, ada kalanya bertentangan antara status yang satu dengan status yang lainnya. Yang paling gampang dicontohkan tuh biasanya adalah seorang perempuan ya. Seorang perempuan yang sudah kerja dan dia menikah itu biasanya akan memiliki konflik status individual. Dia akan memilih karir atau memilih keluarga. Nah, biasanya tuh terjadi konflik status di dalam perempuan seperti itu ya. Terus yang kedua, konflik status antar kelompok. Status kelompok A dengan status kelompok B biasanya itu akan memiliki kecenderungan untuk bertentangan ya. Contohnya saja misalkan fans klub antara klub sepak bola, misalkan antara Barcelona dengan Real Madrid tuh biasanya akan terjadi konflik karena statusnya berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, atau yang selain itu juga banyak gitu ya. Dan yang ketiga adalah konflik status antar individu. Kalau tadi antar kelompok banyakan, sedangkan yang ini adalah antar individu. Biasanya konflik status ini terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain gitu ya. Oke, kita masuk yang kedua, disebut dengan peran. Jadi ada status, ada peran. Nah, status dan peran ini ya, yang perlu kalian pahami adalah dia nggak terpisah gitu ya. Jadi kalau status, dia pasti memiliki peran. Jadi kalau misalkan saya guru, berarti saya berperannya apa gitu ya. Status kalian siswa, maka perannya apa, dan seterusnya. Jadi setiap status dia punya peran gitu ya. Nah, peran itu adalah hal yang mesti kalian lakukan ketika memperoleh status tersebut ya. Jadi kalau kalian punya status, maka perannya apa gitu ya. Jadi teknisnya lah, apa yang harus kalian lakukan ketika status kalian seperti itu. Jadi kalau misalkan siswa contohnya, maka statusnya siswa, maka role-nya atau perannya adalah ya belajar gitu ya, berusaha mendapatkan nilai yang terbaik dan seterusnya gitu. Oke, terus kita masuk ke dalam macam-macam peran berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama adalah peran yang diharapkan atau expected roles, yakni cara ideal dalam pelaksanaan suatu peran berdasarkan penilaian masyarakat. Jadi maksudnya gini, expected roles itu adalah peran yang diharapkan dari masyarakat. Ya, jadi kalau seorang menempati status tersebut, maka dia harusnya begini gitu ya. Contoh misalkan, saya gitu ya, jadi seorang guru. Nah, yang diharapkan oleh masyarakat, Pak Akbar itu harusnya adalah bijak dengan anak-anak itu baik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang disebut sebagai expected roles. Jadi peran yang diharapkan oleh masyarakat itu seperti itu. Nah, polisi expected role-nya adalah dia mengayomi masyarakat, mengamankan masyarakat, menindak kejahatan dan seterusnya. Jadi expected roles itu adalah yang diharapkan seharusnya tuh kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah actual roles atau peran yang disesuaikan, yaitu
adalah yang sebenarnya ya, peran yang sebenarnya terjadi di tempat kerjanya atau berdasarkan statusnya. Contoh misalkan polisi kan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang buser, ada yang anti teroris, ada yang ngatur lalu lintas dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa ada bahkan yang cuma ngurusin misalkan website gitu ya, ada yang ngurusin surat menyurat dan segala macamnya. Nah, berarti actual roles-nya tuh seperti apa? Jadi kita nggak bisa menyamaratakan polisi itu harus ABC, enggak juga. Ternyata ada pembagiannya gitu. Jadi nggak semua sesuai dengan expected roles-nya. Ternyata dibagi-bagi lagi ke dalam actual roles yang ada di tempat kerjanya tersebut gitu ya. Terus berdasarkan cara memperolehnya tadi ya, kita udah bahas ada ascribe dan achieve. Kita udah skip aja. Terus yang selanjutnya ini adalah fungsi dari sebuah peran. Ada 4 fungsi secara umum ya. Yang pertama adalah memberikan arah pada proses sosialisasi. Jadi goals-nya atau tujuan dari adanya peran tersebut tuh apa gitu ya. Step-stepnya itu harus gimana. Yang kedua adalah pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai dan norma dan pengetahuan. Jadi dengan adanya peran tersebut itu untuk diwariskan ke yang lainnya. Contoh misalkan saya sebagai guru sosiologi, maka peran saya adalah mewarisi ilmu sosiologi gitu ya ke generasi-generasi di bawahnya dan seterusnya. Yang C, dapat mempersatukan kelompok di dalam masyarakat. Kita tahu kita masuk ke dalam status warga negara Indonesia. Berarti itu bisa mempersatukan kita gitu ya di dalam misalkan pergaulan internasional gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita lagi nonton sepak bola Indonesia lawan siapa, misalkan lawan Myanmar atau lawan Malaysia. Nah, itu akan mempersatukan gitu ya. Oh iya, ini Indonesia dan seterusnya. Yang D, yaitu yang terakhir itu menghidupkan sistem pengendalian sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Maksudnya apa? Ya karena ada status dan peran, jadi orang nggak akan bentrok-bentrok di dalam status dan peran itu. Jadi setiap orang sudah punya status dan perannya masing-masing, diharapkan akan terjadi harmoni atau keserasian di dalam masyarakat. Seperti itu. Gitu ya, saya harapkan kalian paham apa yang saya jelaskan kali ini. Kalau misalkan ada yang bingung, silakan di kolom komentar di YouTube ini kalian bertanya gitu ya. Nanti mungkin akan saya jawab atau bisa dijawab oleh yang lain juga gitu ya. Terus di dalam masyarakat modern saat ini nih, zaman-zaman sekarang ada akibat-akibat atau ada namanya konsekuensi ya dari adanya status dan peran. Yang pertama ada konflik peran, ada ketegangan, ada kegagalan peran dan kesenjangan. Seperti kita tahu, kita belajar stratifikasi sosial itu akan menimbulkan kesenjangan ya. Di semester sebelumnya juga kita ngomongin kesenjangan sosial kan. Ada masalah sosial kesenjangan. Nah, ini ada hubungannya nih. Dari status dan peran sosial itu akan ada konsekuensi kesenjangan sosial. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Nah, itu akan ada kesenjangan ekonomi ya. Itu dari segi ekonomi. Kalau dari segi yang lain juga banyak seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan uji pengetahuannya. Silakan kalian jawab di kolom komentar di Google Classroom-nya ya. Ada 3. Apakah yang dimaksud dengan status? Bedakan antara status objektif dan status subjektif, dan yang ketiga pembedaan peran berdasarkan pelaksanaannya yang tadi kita udah bahas ya. Silakan kalian jawab dengan bahasa kalian sendiri, dengan apa yang kalian sudah pahami sendiri gitu ya. Boleh kalian searching di luar di browsing lagi apa yang saya jelaskan tadi ditambahkan, tapi ingat dengan bahasa kalian sendiri, cara pemahaman kalian sendiri. Saya tidak mengharapkan kalian kopas ya. Jadi menggunakan jawaban masing-masing di private comment. Oke? Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.